Loh kan Blackpink Indonesia kan manis manja. Oh, Blackpinknya Indonesia itu manis manja. Mengapa jalin cinta bila tak setia? Mengapa ada dusta di dalam hatimu? Jadi saya dulu kan sebelum nyanyi dangdut itu juga di bidang fashion juga, modeling juga, sinetron dan film. Ada film-film kolosal juga, Surumenggolo, Jelihim, terus Mahkota Majapahit. Ada sama Rhoma Irama juga, bahkan bikin FTP judulnya Pembaringan Terakhir. Oh, oke. Sama Umi Elvi juga. Dan waktu album pertama saya itu kan jawabannya Bisikanlah Dia, jawaban dari Asep Irama yang nyanyi Kembalikanlah Dia. Jawabannya gini, tolonglah bisikan ke dalam hatinya bahwa aku telah pergi. Ini kayaknya cocok nih kalau digabungin gitu kan. Ya katanya ke saat itu kan manis-manis and manja-manja. Syutingnya itu juga sama dini hari di kuburan. Oke. Nah begitu saya pulang ke rumah, ada yang ngikutin. Yang bener. Tugas fix mantap, bikin hati tertawa. Tugas fix mantap. Halo Sobat Mantap, apa kabar? Masih bersama Mas Rere di sini di podcast Fix Mantap, ya. Dan sesuai janji saya, kan kemarin begitu kita keluarin dangdut, rame. Banyak request, manis manja dong gitu. Alhamdulillah. Ya, katanya manis manja tuh legend loh, katanya kok nggak diundang-undang gitu. Akhirnya kita undang deh. Tapi satu-satu kan nyicil kan. Yang kemarin udah ada Mbak Yulia ya. Nah ini personilnya juga ada berapa sih? 4 ya? Ada 4. Ada Yulia Citra, Kitty Nurbaiti, Ines Cynthia, Murni Chania. Oke, nah yang ini giliran bintang tamu saya, cantik, badannya langsing. Siapakah dia? Saya Kitty Nurbaiti dari Manis Manja Group. Gak kuku. Au. Oke. Mbak Kitty apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sibuk apa nih? Sibuk ngurusin pondok, ngurusin rumah, ngurusin ada bisnis dikit-dikit, jualan kerupuk. Bisnis jualan kerupuk. Jualan panci juga. Jualan panci, aduh mama sekali ya. Ya, ngurusin pertanian juga banyak ya. Banyak ya, ngurusin pondok itu pondok apa? Pondok pesantren? Iya pondok pengajian. Pondok pengajian. Muhammadiyah Wal Khalidiyah. Oh gitu. Oh sibuk ya. Sibuk lah. Kebetulan udah berapa tahun ini juga ngurusin pembangunan masjidnya juga. Oh ada masjidnya. Ma'rifatullah, artinya menuntut kemarifatan kepada Allah. Wah luar biasa. Jadi sibuk dengan kegiatannya. Nyanyi masih? Alhamdulillah. Masih ya. Dengan manis manja juga masih ya. Masih alhamdulillah. Sampai sekarang. Nah kalau dihitung-hitung sudah berapa lama sih bergabung dengan Manis Manja? Sebenarnya dari tahun 92 gabung dengan Manis Manja ya. Oke, 92. Nah, terus 91 saya di Maheswara, itu single. Kemudian ada sebelumnya ada Ine dulu ya. Terus saya, terus Murni, Yuli dulu baru Murni. Nah, terus digabung sama Maheswara jadi Manis Manja. Yang selalu manis dan selalu manja. Oke. Nah, awalnya gimana tuh? Kan kemarin kan kita ngobrol-ngobrol dengan versinya Mbak Yulia Citra gitu kan. Nah, sekarang dengan Kitty. Awalnya gimana nih? Oke, dari perjalanan Kitty dulu deh sebagai penyanyi. Dulu perjalanan saya tuh sebelum nyanyi dangdut, saya nyanyi dulu pop dan slow rock gitu ya. Nyanyi slow rock, pengen denger, pengen. Kita taunya penyanyi dangdut loh. Suara jadi agak geleong-geleong, agak mendayu-dayu ya. Jadi ke bawah ininya dangdutnya cengkoknya ke bawah. Oh gitu. Coba dong pengen tahu kalau lagu rocknya seperti apa. Slow rock deh, slow rocknya.
We will rock you. Loh, gak nyangka ya. Ternyata seorang Kitty penyanyi rock. Ya selain nyanyi rock juga nyanyi kasidah juga. Nyanyi kasidah, coba dong perdamaian. Dulu pakainya pakai band cabok ya. Oke. Deng deng deng. Oke. Nan, nan, nan. Perdamaian. Oh. Banyak yang cinta damai, tapi masih ada aja yang bikin heboh. Nah, ceritanya gimana kok malah muncul sebagai penyanyi dangdut? Jadi saya dulu kan sebelum nyanyi dangdut itu juga di bidang fashion juga, modeling juga. Oke. Oh, jadi model nih. Dulu sempet Apa catwalk model? di catwalk juga. Oke. Pernah jadi juara juga di Jateng, juara 1 Oh, Jawa Tengah. aslinya mana emang? Aku Jawa Barat aslinya. Aslinya Jawa Barat tapi juaranya di Jateng. Di Jateng. Oh, oke, ngeluruk ya. Iya. Ceritanya ngeluruk nih wong Jawa bilang. Oke. Terus sebelum nyanyi ke dangdut juga sempet menggeluti juga dunia film. Oh, main film, sinetron Dan film. Oke. Ada film-film kolosal juga, Surumenggolo, Jeng Jelihim, terus Mahkota Majapahit. Ada sama Rhoma Irama juga, bahkan bikin FTP judulnya Pembaringan Terakhir. Oh, oke. Sama Umi Elvi juga. Nah, terus saya ketemu namanya Pak Adi Miharja saat itu ya. Dia kerja di RRI, nawarin untuk saya nyanyi dangdut. Loh. Terus saya bilang, ya kenapa enggak? Kita boleh coba semuanya. Akhirnya saya bikin cobain lagu sampel gitu ya, terus dikirim ke Maheswara dan foto, ternyata dia cocok katanya. Walaupun belum ada cengkok dangdutnya, tapi bisalah diolah, bisa istilahnya bisa dididik lah gitu ya. Sampai di titik ini. Dan waktu album pertama saya itu kan jawabannya Bisikanlah Dia, jawaban dari Asep Irama yang nyanyi Kembalikanlah Dia. Oh, Kembalikanlah Dia. Kalau memang dia bukan milikku, itu ya. Yes. Nah, kalau kamu lagunya yang gimana? Jawabannya gini. Tolonglah bisikan ke dalam hatinya bahwa aku telah pergi. Cie. Enggak, awalnya nyanyi gimana? Kan tadi modeling dan sebagainya, akhirnya nyanyi sampai ketemu si pemandu bakat itu, gimana ceritanya? Ya, dikenalin sama Pak Adi Miharja, dia pegawai di RRI gitu. Ditawarin nyanyi dangdut, ya udah, saya pikirnya satu kesempatan, lewat manapun kalau Allah mau memberikan sukses kan jalannya bisa ketemu. Jadi saya coba, terus saat itu saya datang ke Maheswara. Kebetulan saat itu ada Basaldat, ada Muhtar B, pencipta lagu pop yang cukup hit saat itu ya. Basaldat penyanyi pencipta lagu dangdut. Pencipta lagu dangdut kan. Dia bilang, coba kamu nyanyi dangdut katanya. Apa yang kamu bisa? Saat itu modalnya cuma satu. Apa? Surga Dunia. Oke. Karena saat itu kan lagi booming-boomingnya Surga Dunia yang dinyanyiin sama Rano Karno sama Ria Irawan. Oke. Terus aku nyanyi kan, alangkah indahnya gitu. Suruh goyang juga. Oh my god, aku bilang nggak ada musik, nggak apa. Suruh goyang. Gimana goyangnya? Tapi dengan pede, dengan ini ya udah, saya goyang aja, cuek aja. Terus dia bilang, kamu punya bakat juga di dangdut. Dia bilang yang penting kamu ada kemauan gitu kan. Ya udah, akhirnya saya ditawarin lagu pertamanya tuh Buaya Dikadalin tuh. Ternyata yang lagunya gimana, Mbak? Aku cuma lupa malah. Oke. Terus akhirnya dibilang karena saat itu saya pernah dijadikan visual untuk modelnya Asep Irama. Oh iya, pertama kali kan jadi model ya. Betul. Model untuk karena saya dari model, betul. Dia papaku bilang gitu, kamu bantu saya deh, kata dibilang gitu. Mau nggak katanya jadi modelnya Asep Irama di klip lagu Kembalikanlah Dia. Ya kalau saya kan nggak pilih-pilih ya. Namanya job ya peran apapun ya saya walaupun ada yang bisik-bisik
negatif-negatif gitu kan. Karena Asep kan ini ya. Tapi buat saya why not? Apa bedanya, itu sama-sama ciptaan Allah kok gitu kan. Maksudnya bisik-bisik negatif tuh Ya kenapa? karena kan Asep kan Tunanetra gitu kan ya. Nah saya bilang Allah kan tidak pernah membedakan umatnya. tahta, harta, pakaian dan rupamu. Allah hanya melihat hatimu, dan saya ini bentuk pekerjaan saya. Jadi ya udah saya jalani dengan ikhlas. Dan kebetulan lagu itu booming kan. Nah terus akhirnya makanya yang Buaya Dikadalin nggak jadi. Akhirnya lagu Jawabannya itu Bisikanlah Dia itu hits juga waktu itu. Alhamdulillah. Dari situ jadi mantap sebagai penyanyi dangdut. Nah, Selanjutnya baru setelah saya album itu Yuli datang kan. Yuli juga sama tuh dari Selorok juga dulu. Yuli kemudian Murni. Kalau ini kan memang sudah ada dari sebelum dari di awal ya. Sebelum di Maheswara tuh dari label, tapi sama-sama dengan bos yang sama papaku juga. Akhirnya semua sudah punya satu album masing-masing, digabung gitu. Kebetulan Pak Saldat punya lagu ini kayaknya cocok nih kalau digabungin gitu kan. Ya katanya ke saat itu kan manis-manis and manja-manja. Konsepnya manis-manis dan manja-manja. Makanya jadinya Manis Manja Group. Waktu itu Mbak Kitty udah punya album ya? Sudah, Bisikanlah Dia itu. Itu satu album. Kemudian si Yulia juga ada satu album. Yulia ada juga, albumnya apa saya lupa deh. Yang pandang-pandang itu ya? Ya kalau nggak salah. Kemudian Murni juga ada. Akhirnya digabungkan. Nah, jadi semuanya berarti digabungkan karena kemauan si Fasaldat itu tadi ya? Produser. Produser, tapi atas ide Fasaldat karena atas ide produser juga. Kemudian dia bilang coba cariin lagu yang pas gitu. Kebetulan Fasaldat punya lagu Adu Buyung, ya dicoba lagu itu. Akhirnya ya alhamdulillah lagu itu juga pun sampai saat ini malah booming banget. Sampai sekarang dah. Sudah berapa album tuh Manis Manja dari awal sampai sekarang? Aduh lupa saya, udah belasan, pokoknya udah ratusan lagu lah. Udah ratusan lagu ya. Nah Mbak, kan kalian berawal dari solo karir masing-masing, terus tiba-tiba digabungkan. Itu kan menggabungkan 4 jadwal kalian yang berbeda. Itu kan gak gampang. Gimana caranya? Ya pokoknya kalau misalnya ada agenda schedule untuk syuting misalnya ya, tapi yang satunya enggak, ya kita harus menyesuaikan gitu. Ya kita lebih pilih pastinya juga yang solo dulu dong, ya kan. Nah nanti kan pasti bisa di reschedule, baru kita dibicarakan lagi gitu. Misalnya ada TV nih, ada event gitu, tanggal sekian semua oke nggak? Kalau misalnya salah satu ada halangan, ya kita tunda dulu. Gitu. Gitu. Jadi tidak mengganggu. Jadi sebenarnya saling toleransi aja saling bersinergi, saling mengisi, saling support. Pernah nggak sih ada konflik antara kalian gitu? Kalau dibilang nggak ada konflik itu bohong ya. Kita jujur di bulan puasa ini. Tapi bukan konflik yang suatu yang besar gitu. Hanya kriak-kriak kecil misalnya dari ini aku nggak mau pakai anak ini gitu kan. Ya udah aku nggak cocok gitu. Ya udah gitu-gitu aja sih. Atau mungkin pas lagi bercanda ada ketersinggungan, abis itu tapi ya udah rangkul-rangkulan lagi, udah kita udah jadi keluarga kok gitu. Udah jadi saudara. Dari keempatnya siapa sih paling rese? Semua kayaknya rese. Paling bawel? Semua bawel. Paling suka telat? Ya kalau mau suka telat, saya tidak ada kapasitas untuk menjawab masalah itu ya. Kan kalian satu grup. Jangan tanyakan aja pada dirinya masing-masing. Yang paling senior, merasa paling senior yang suka ngatur. Enggak, semua sama rata, sama rasa, sama punya tanggung jawab, sama satu misi. Berarti yang belum kejawab, yang paling suka telat. Nah itu tanya aja nanti ya. Sama personilnya langsung. Personilnya siapa nih? Curiga ya. Personilnya yang mana? Personilnya kan ada saya, ada Ine, ada Yuli, ada Murni. Ya udah nanti kan satu-satu tuh lucu. Nanti tanya aja satu-satu. Satu-satu. Berarti kamu yang paling apa?
dari keempat Paling itu? on time. Paling on time. Wih. Lah buktinya aku belum jadwal aja udah hadir kan, udah nyampe kan. Bener. Emang orangnya on time ya, model sih. Kalau model on time ya. Kalau enggak dia Enggak, saya bukan. Saya udah dari dulu selalu mendisiplinkan diri saya. Jadi saya tenggang rasa. Kalau misalnya orang menunggu saya pasti rasa kecewa, kesel gitu kan, nggak enak. Nah itu dibalik posisi itu. Jadi ya saya makanya saya harus memberi contoh yang baik juga sama orang lain. Gitu. Nah Mbak, pengalaman paling berkesan waktu manggung. Sudah manggung kemana aja sih kalau Manis Manja? Kalau Manis Manja dari Sabang sampai Merauke. Kita sudah nyanyi juga di Malaysia dan Singapura. Tapi kalau saya pribadi di Konsulat Jenderal Jeddah, di Kedutaan Riyadh, Taiwan, Guangzhou, Malaysia, Hong Kong, Singapura. Banyak ya, udah keliling dunia ya. Sempat di LA juga waktu di LA pernah nyanyi sama Mary Andani itu. Nyanyi apa waktu itu? Tapi nggak jadi, visanya nggak keluar. Nggak jadi berangkat. Sayang ya. Banget. Itu undangan Konsulat juga. Iya, saya itu mau berangkat Rizal Gibran, saya sama Mary Andani, tapi nggak tahu ada satu hal mungkin dari panitia, nggak ngerti lah, harus apply kembali, jadi ya udah akhirnya ditunda. Oh begitu. Nah pengalaman paling berkesan saat manggung bersama Manis Manja tuh di mana Mbak? Paling berkesan di mana? Semua juga berkesan, tapi ada satu yang kesannya kurang mengenakan, itu di Bangka Belitung. Itu saat itu ada accident sih. Kenapa? Karena driver yang bawa kami itu rada sedikit, mungkin karena ngejar waktu ya, agak sedikit seradak seruduk gitu. Akhirnya mobil yang kita tumpangi ada sedikit nyungsep. Oh ya pernah. Tapi akhirnya show juga. Tapi saat itu ya berusaha untuk menetralisir keadaan hati, kan saat ini masih shock juga gitu, tapi tetap harus kita tampil prima ya, di antara gemeteran dan fokusnya agak terbagi sih. Tapi akhirnya lancar. Alhamdulillah juga ya. Perjuangannya sampai nyungsep ya. Ada yang terluka atau apa dari keempat? Alhamdulillah semuanya selamat. Semuanya aman, tapi karena mengejar waktu jadi siksa ya, gitu nggak ya. Tahu ngejar waktu, nggak tahu memang karakter daripada drivernya itu sendiri, saya nggak ngerti ya. Sampai seperti itu waktu di Babel. Nah kalau waktu show sendiri siapa yang paling ribet biasa, soal kostum, soal apa gitu? Kostum ya semua juga ribet kalau kan biasanya kalau masing-masing karakter muncul tuh kalau lagi panik nih, aduh udah maksudnya. Nah yang paling berisik semua rasa semua. Namanya perempuan kayaknya sama aja sih. Sama aja ya. Karena tentunya juga masing-masing kepingin tampil perfect kan. Jadi ya udah begitulah, kalau di belakang panggung paciwe gitu kalau teman Sunda mah. Oh gitu. Nah kalau pengalaman saya nih, pernah saya punya grup gitu ya, ada satu personil yang tiba-tiba bajunya hilang di mana, nanti giliran pakai putih tiba-tiba dia pakai hitam gitu, karena nggak tahu emang karakternya seperti itu. Nah ada nggak yang kayak gitu? Enggak sih. Enggak ya, aman ya, keempatnya ya, bisa dikondisikan ya. Yes. Nah Mbak Kitty sendiri di grup Manis Manja, lagu apa yang paling berkesan buat Mbak Kitty? Dan ada cerita apa di balik itu? Kalau semua saya sih rasanya semua juga berkesan ya, tapi yang paling ini mungkin BT ya, karena lebih nyantai syutingnya, malah 10 lagu saat itu kan sehari semua kelar. Dan 10 lagu sehari kelar? Juara. Rekaman itu? Enggak, syutingnya. Kalau rekaman sih beberapa hari saya udah nggak inget lagi. Dan ada satu Suci Dalam Debu. Itu saya syuting, saya kan jadi visual juga di situ ya, yang jadi alur ceritanya ada di saya gitu. Jadi ada adegan terjun dari jurang ke laut itu ya. Nah itu dini hari jam 3. Itu saya berenang pakai gaun, menggigil banget. Bener-bener nyebur beneran? Oh menggigil banget ya di jam 3 pagi itu. Wow luar biasa. Itu di Suci Dalam Debu. Itu lagu Malaysia? Lagu Malaysia tapi didangdutin. Yang gimana sih lagunya? Suci Dalam Debu itu mana ya?
Emang itu? Iya. Oh lagi tuh, refnya gimana sih? Aku lupa. Oh iya coba. Oh ya. Suatu hari nanti pastikan bercahaya. Pintu Lupa akan... aku. Oh itu ya. Iya. Lagi loh, pintu akan terbuka. Pintu akan terbuka, kita langkah bersama. Wih. Lebih cocok rock loh sebetulnya. Ya powernya kenceng ya. Nah, makanya kalau rekaman saya mungkin sedikit agak di belakang karena kalau yang lain kan memang agak lembut Lembut gitu ya. Kalau kamu lapang ya. Saya agak di belakang dikit. Kalau nggak ketiban. Jadi itu boleh dibilang itu adalah pengalaman syuting paling berkesan dong, sampai menggigil pakai gaun gitu. Itu karena syutingnya bukan sebentar di laut, entah dikerjain sama produsernya tadi Sutradaranya ya. Sutradaranya. Oh, itu di mana Mbak? Syutingnya sih di daerah selatan, saya lupa waktu itu di rumahnya siapa, udah nggak Tapi ingat. bener jam 3 pagi. Oh, itu ceritanya gimana sampai terjun ke laut itu? Kan ceritanya Suci Dalam Debu itu si ayahnya tidak menyetujui kalau saya menikah sama si laki-laki gitu kan. Jadi akhirnya saya seakan-akan mau bunuh diri gitu kan. Tapi di kolam ya, tapi kan itu dipakai blue screen kan. Jadi itunya di laut gitu. Sama ada satu cerita lagi yang agak sedikit horor ya, tapi bukan sama Manis Manja. Oke. Ini saya waktu syuting FTV sama Pak Haji Rhoma Irama. Oke. Syutingnya itu juga sama dini hari di kuburan. Oke. Nah begitu saya pulang ke rumah, ada yang ngikutin. Yang bener. Sumpah itu agak sedikit merinding, tapi sekarang saya berani ngomong karena kejadiannya udah lama banget. Terus apa itu yang ikut? Bentuknya seperti apa? Bentuk nggak ngeliat, cuma suara ini banget, jernih banget, kedengeran banget. Oke. Terus akhirnya saya ingat mungkin ada di sendal saya tanah yang kebawa ke rumah ya. Udah saya cuci aja gitu bersih. Terus besok paginya saya telepon guru ngaji saya ya, saya bilang, "Syekh, mohon izin nih, saya mau nanya betul atau tidak, atau hanya pendengaran saya aja gitu kan." Yang didengar kayak apa tuh waktu itu? Ya hihihi begitu. Makasih. Persis Gitu aja ya? begitu ya. Langsung bilang dong harusnya, tutup mulutmu lampir. Harusnya kamu begitu. Enggak, saya tanya sama saya bilang, betul nggak itu apa pendengaran saya aja? Ya nak, memang anakku kan latif gitu ya. Latif itu artinya halus gitu, jadi memang bisa ngelihat dan sedikit ini gitu. Tapi nggak apa-apa kok. Dia memang kepingin ikut gitu. Oh, cuman pengen aja. Jadi ya bilang ya udah, pokoknya saya bilang gini, saya atau mohon deh pokoknya jangan dibuka deh kayak gitu-gitu, mohon ditutup. Ya udah akhirnya sekarang nggak lihat. Ya kalau sekarang paling sekelebat kadang-kadang suka kayak gitu. Oh, ngeri juga ya. Tapi memang banyak sih pengalaman yang syuting horor lah, yang podcast horor lah, itu selalu mengalami hal-hal yang itu tuh bener. Nggak tahu mereka dengan sendirinya kebawa kali ya, kepancing untuk datang. Kalau enggak, saya pikir ini sugesti atau apa. Saya ini, tapi ya guru saya kan lebih paham ya. Ya memang itu betul. Bener gitu. Ya, emang ada ya. Ya bayangin aja jam dini hari saat itu jam 2:30 atau jam berapa saya syuting di kuburan, terus diguyur air hujan buatan gitu kan. Saya nangis di kuburan gitu kan, memang dijiwain banget. Ya nggak tahu di sekelilingnya itu kan juga ya banyak makhluk ya. Karena saat itu syuting di Persari itu kan ada belakangnya ada kuburan, ada makam umum ya kayak itu. Ya begitulah. Ngeri ya. Itu pengalaman mengerikan ya di film, tapi ya. Di film. Kalau di lagu tadi yang Yungse. Tapi kalau lagu sih banyak kan happy lah. Lebih banyak happy. Kecuali kalau ke show di pulau-pulau mungkin ya memang karena transportasinya sangat terbatas gitu kan, dan memang ada beberapa pulau yang tidak bisa dilewati dengan speedboat atau ferry, juga cuman hanya pakai perahu kecil gitu. Pernah ya? Pernah banget ngalamin sampai maghrib di Sungai Kapuas. Udah ngebayangin, kalau sekarang iya Allah itu kalau ada buaya gimana gitu.
Maghrib. Iya. Di lewat perahu kecil di Sungai Kapuas. Ya Allah. Bener. Perjuangannya luar biasa Perjuangan ya. luar biasa. Kalau dulu Mang, pokoknya dari kilometer 0 Sabang sampai Merauke itu semua sudah saya jelajahi. Udah dijelajahi. Dari mulai yang kota sampai yang ke pelosok-pelosok. Oke. Nah, Mbak, untuk sekarang nih, kan sampai sekarang masih eksis nih si Manis Manja ya. Padahal sudah berapa tahun, berapa puluh tahun 33 tahun. 33 tahun. Nah, ada proyek barunya enggak? Kalau misalkan ada keinginan untuk kolaborasi dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang enggak? Boleh aja sih kalau memang ada kesempatan. Kita tidak pernah menutup kemungkinan kita mau kolaborasi dengan siapapun gitu ya. Kalau ada produser yang berkenan dengan senang hati. Oh gitu ya. Untuk saat ini belum ada tawaran itu? Belum. Oh gitu. Tapi untuk proyek barunya ada? Proyek baru belum sih, kemarin sempat ada lagu baru tapi semuanya kurang serk gitu kan, akhirnya ditunda. Karena kan memang cari materi lagu tuh kan nggak mudah ya, apalagi dengan posisi Manis Manja sekarang yang bukan tua lagi. Nggak mau dibilang tua. Oh gitu, bukan muda lagi. Jadi ya memang harus disesuaikan gitu. Tapi ya temanya, syairnya sama musiknya juga kan memang harus benar-benar kita cocok lah gitu. Oh gitu. Nah, kemarin sebenarnya udah rekaman, tapi belum sempat, tapi baru ditawarin sama produser sama papaku. Ini kalian mau nggak gitu? Tapi didengar-dengar kok kayaknya kurang ya udah nanti cari lagi gitu. Oh gitu. Karena memang dari jodoh yang pertama ya. Bukan, Adu Buyung. Yang pertama Adu Buyung, terus Jodoh, terus Bete itu kan beda-beda ya konsepnya ya. Banyak, puluhan. Banyak. Hanya Cinta Yang Kupunya. Itu juga Manis Manja ya. Totalnya sudah berapa album tuh di Manis Manja? Manis Manja tuh ada 17-an kurang lebih ya. Oh, banyak ya. Tapi total lagu ratusan sih. Karena gitu. kalau dulu itu mengeluarkan album itu kan harus 10 lagu. Kalau sekarang cukup single. Terakhir kita ngeluarin single lagu tuh Yatim setahun yang lalu kalau nggak salah, bulan puasa lalu. Oh gitu. Nah, Mbak, awal kemunculannya kan berlima ya kalau nggak salah ya. Awal kemunculannya berlima ya. Kemudian sekarang berempat. Kenapa sih? Ya mungkin itu udah takdir dari Allah, sesuai dengan itu 4 mazhab. Ada 4 mazhab. Emang ada konflik atau apa sehingga satu memutuskan untuk keluar? Kalau kami merasa tidak punya konflik dengan siapapun ya. Tapi kalau yang bersangkutan merasa berkonflik, ya itu kembali kepada pribadinya. Berdiri masing-masing. Iya, mungkin ada ketidakcocokan. Ya monggo. Jadi kita sebenarnya Manis Manja tuh tidak ada ikatan bahwa kamu tuh harus gitu. Kalau memang mau keluar ya silahkan, nggak apa-apa gitu. Sedih nggak sih dari yang berlima bersama-sama terus tahu-tahu satu mundur gitu? Ya pasti rasa kehilangan, kecewa, sedih itu pasti ada, manusiawi. Kita udah berangkat dari nol bersama terus sampai berapa album tuh waktu berlima itu? Tunggu, Adu Buyung, Biduan, Jodoh, Bulkibal Kibul, Sercek-Kecek, 4 angkatan. Apalagi ya yang ada cukup lebih dari 5 saat itu. Terus tahun 97 beliau keluar dengan sendirinya tanpa memberikan konfirmasi ke kami. Oh gitu, nggak ada konfirmasi apa-apa, tahu-tahu mundur. Ya udah nggak apa-apa. Terus akhirnya dari mulai lagu Hanya Cinta Yang Kupunya, dari situ mulai berempat terus sampai sekarang. Kenapa nggak mau cari pengganti? Udahlah, itu kan tiang itu 4 lebih kokoh gitu ya. Oh gitu, daripada 5 ya. Daripada 5 gitu. Mending 4 ya. Kan aku bilang 4 mazhab. Al-Quran, hadis, ijma, qiyas tuh. Dari la ilaha illallah 4. Mumpung bulan Ramadan jadi dakwah sekalian ya, Mbak ya. Nah, selama 4 gadis manja ini Manis Manja ini bersatu, ada nggak sih masa-masa capek berempat vakum dulu gitu, ada nggak sih? Nggak ada, karena kita tidak mengikat di sini. Jadi sebenarnya saling mengisi, saling support ya. Jadi kalau Manis Manja lagi ada program,
berbarengan sama yang sendirinya juga solonya juga nggak ada masalah. Oh. Selagi itu waktunya tidak berbenturan, monggo aja. Misalnya nih kita lagi rekaman lagu bete nih. Tapi, terus saya misalnya mau ngeluarin album juga gitu, nggak ada masalah. Nggak masalah ya. Yang penting sama-sama jalan aja. Oh, nggak ada aturan-aturan. Lu nggak boleh gini, nggak ada. Pokoknya Makanya, seasik-asiknya gitu ya. kita happy banget, kita nyantai, kita saling pengertian, saling doa, saling support. Pokoknya kalau saya sih merasakan banyak hikmah dan nikmat yang saya rasakan. Tapi kalau orang yang itu tidak merasakan faidah dan manfaatnya, ya mungkin ya lain hal ya. Lain hal, rezeki orang berbeda-beda. Mungkin jalan terbaik buat yang lain ya solo. Kalau emang nyaman di solo silahkan gitu ya. Pokoknya kita mau solo, mau manis manja. Makanya sampai saat ini tidak pernah berbenturan, tidak pernah kamu jangan solo dong, ini enggak ada. Malah kita ayo, kalau sekarang sistemnya kan sharing sama perusahaan ya, sama label. Kita kalau bisa punya modal sendiri, mau jalan sendiri, mau produksi sendiri pun fine. Fine, it's okay, no problem. Oke ya. Sebetulnya lebih fleksibel ya. Fleksibel banget. Oke. Nah, berarti dari awal kemunculan itu Jodoh sampai sekarang tetap stabil karyanya. Alhamdulillah, produktif Oke, terus. nggak pernah ada hiatus, nggak pernah ada vakum, nggak ya? Nggak ada. Oh, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kan kalau biasa rame-rame gitu, yang undang kan suka, aduh, ini berlima nih, ini berempat nih, ridersnya ribet nih, tiketnya banyak nih. Kalau Manis Manja sendiri begitu nggak sih? Itu tergantung panitia. Kalau panitia merasa mampu untuk membayar Manis Manja, karena bayaran Manis Manja sendiri kan pasti beda ya. Ya itu ya tergantung panitianya. Kalau panitianya oke, ya ayo. Jadi pokoknya Manis Manja plus asisten plus make up gitu kan, ya nggak ada masalah. Tidak pernah diperdebatkan. Tapi masalah Manis Manja termasuk artis yang ribet nggak sih dengan masalah riders itu? Kalau saya tidak merasa ya. Enggak ya. Enggak, kan kadang aneh-aneh tuh, macem-macem mintanya ini itu. Kalau kemarin ngobrol sama manajernya Iyeth Bustami, kita kaget Mas pas tahu riders, loh ini mau buka warung kelontong apa gimana kok ridersnya lengkap banget gitu. Kalau Manis Manja gitu nggak sih? Simple. Make it easy. Oh gitu. Yes. Kalau boleh tahu apa aja sih riders yang dibilang simple itu? Ya pokoknya yang penting bayaran sesuai dengan budget. Oke. Hotel tidak mengecewakan, tapi hotel juga sebenarnya fleksibel. Karena kalau kita misalnya di kampung banget yang tidak ada hotel bintang 5, nggak mungkin dong kita nuntut hotel bintang 5. Benar. Iya kan? Ya misalnya jaraknya harus sekian jam dari kota gitu. Ya kita fleksibel aja. Kita nggak ngerasa lah. Panitia juga mengeluarkan uang, kita juga ini jasa, pokoknya sama-sama saling enak aja sih. Gitu. Kalau saya. Jadi kalau misalkan makan juga, kalau memang makan mau yang di bintang mewah ya alhamdulillah gitu. Kalau enggak ya monggo disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena kan kita tidak bisa juga menuntut, misalnya kita ada di satu perkampungan di desa yang ini, terus makanannya harus seperti bintang 5, itu kan kayaknya agak sedikit impossible lah ya, nyusahin gitu. Impossible sih enggak, bisa saja kalau dia bisa menyediakan, cuma kita nggak mau bikin ribet orang deh gitu ya. Jadi kalau misalkan nih diundang di pelosok banget, terus ternyata tidurnya di balai desa misalkan, dengan suguhan makan orang-orang kampung yang memasak gitu, Manis Manja fine aja. Pernah juga mengalami hal itu. Oh pernah ya? Kita di daerah Palembang kalau nggak salah. Dan itu memang tidak ada hotel. Kita perjalanan dari kota ke wilayah itu cukup jauh juga, 5-6 jam mungkin ya, melalui
hutan-hutan. Oke. Dan di tengah hutan 5 jam lewat hutan. Iya kalau nggak salah kurang lebih ya. Keluar jadi gitu Iya. kali ya. Dan setiap kali di jalan itu berapa kilometer mesti ada yang lewat gitu ya. Apa tuh? Entah monkey, entah ada Ular. ular gitu. Pokoknya ya namanya lewat hutan gitu lah. Oke. Nah kita juga tidur tidak di hotel, tapi tidur di rumah panitia yang menyelenggarakan. Oke. Oh pernah ya? Pernah. Oke. Kita nggak harus Nggak masalah. nggak menuntut ya udah jalanin aja. Pokoknya harus selalu bersyukur aja. Oh, disyukurin, dinikmati. Jadi nggak pernah komplain-komplain ya? Nggak ada komplain-komplainan. Dan pernah juga kita show di daerah Sulawesi pun juga itu kepelosok banget, jalan berlobang. Jadi berangkat pagi kalau nggak salah ya pagi, nyampe malam, langsung show, balik lagi ke bandara. Nah itu juga kan hotelnya juga ya hotel di kampung gimana sih gitu ya. Seadanya. Iya kayak di pulau juga kadang-kadang air juga kayak begitu ya. Tapi ya udah kita tuh jangan banyak mengeluh, harus banyak bersyukur gitu. Harus banyak bersyukur. Alhamdulillah Allah memberikan job, Allah memberikan rezeki lewat situ gitu. Itu udah luar biasa ya. Oh oke. Nah Mbak tadi kan bercerita tuh waktu show di sinilah di situ yang paling luar biasa menantang. Kalau versi Mbak Kitty itu show di mana? Menantang apanya? Ya menantang yang istilahnya luar biasa gitu. Gue belum pernah nih ngalamin kayak gini gitu. Saat itu aku show 1 bulan full dengan satu partai. Oke, 1 bulan full tiap hari. Tiap hari, sehari bisa 3 lokasi karena pakai pesawat pribadi dan pakai heli. Oke. Ya. Itu apa ya? Ya itu luar biasa buat saya yang patut saya syukuri. Gitu. Tenggorokan aman, Mbak? Sempet agak sedikit serak-serak nggak bisa nyanyi. Terus akhirnya nyanyinya sepotong-sepotong dibantuin sama penyanyi yang lain gitu karena saking udah habis gitu. Terus kata saat itu sama Pak Topik Kemas ya. Pak Topik bilang gitu. Ya udah Jeng nyanyi separuh aja, nyantai aja kata dia. Ya udah pokoknya nyanyinya setengah. Selanjutnya tapi memang juga nyanyinya juga nggak pernah lama. Itu kadang-kadang juga setengah lagu udah pas pampresnya udah bilang Mbak ayo rangkaian udah mau jalan ya udah akhirnya dikasih lagi. Oke. Karena mengejar waktu kan karena misalnya harus 3 titik misalnya sekarang Bandung terus harus ke Kalimantan atau terus abis itu langsung ke Lampung jadi kan padat banget jadwalnya. Ya. Jadi kadang satu lagu udah selesai. Oke, panen ya. Alhamdulillah. Nah Mbak, tadi kalau show-show yang begitu jauh yang tadi diceritakan itu udah sangat boleh dibilang tidak terlupakan sekali ya. Ada nggak momen show yang benar-benar tidak bisa dilupakan di daerah itu? Kejadian seperti apa? Apa ya? Ada yang gak dilupakan. Sempet ada satu show sebenarnya di Jawa Barat gitu ya. Panitianya tercurang tak apa gitu ya. Jadi sempet ada satu kali aja sih itu saya nggak dilunasin. Nggak dibayar ya, kabur ya. Ya nggak tanggung jawab aja. Tapi ya saya bilang udahlah ikhlasin aja. Toh rezeki saya dari mana aja juga datangnya lebih baik, lebih banyak gitu. Pernah aja. Ya mengalami itu juga ya ternyata ya. Jadi, semua mengalami ya ternyata nggak kita doang. Enggak itu sih enggak full, cuman separuh aja, sisanya ya? Gitu. Karena saya udah diwanti-wanti sama produser, kamu harus selesaikan dulu, baru naik. Tapi saat itu karena situasi mendesak dan keadaan ini jadi udahlah saya pikir udah saya naik aja dulu. Ternyata memang niatnya sudah seperti itu gitu ya. Ya udahlah nggak apa-apa. Nggak seberapa kalau buat saya sih. Cuman kan kasihan buat dianya gitu. Nah Mbak, tadi kan bercerita tentang perjalanan Mbak Kitty bersama dengan Manis Manja ya. Nah kalau karir solonya sendiri setelah album jawaban dari lagu Kembalikan Dia, ada lagi produk yang dikeluarkan atau album-album lain dari Mbak Kitty? Yang punya sendiri ada Kekasih, ada Jamu Kangen Rindu, ada lagu Togel, ada lagu Birunya Cinta. Yang gimana sih sama Dayunya? Yang Birunya Cinta
kita berdua, itu duet sama Dayu. Oke. Nah, Mengapa Ada Dusta, terus Mengapa Ada Dusta yang gimana lagunya? Mengapa jalin cinta bila tak setia? Mengapa ada dusta di dalam hatimu? Nah, itu Mengapa Ada Dusta. Keren. Terima kasih. Oh. Nah, dari sekian album yang dihasilkan Mbak Kitty selama solo, jadi solo berjalan, grup berjalan ya. Ada nggak penghargaan yang sudah diterima dari semua proyek yang ada? Apa ya? Birunya Cinta, Mengapa Ada Dusta. Itu dari Solo. Solo. Oh, itu penghargaan apa? Duet Mm-mm. sama Kang Dayu, Uh-uh. sama Mengapa Ada Dusta itu sendiri. Oke, itu penghargaan apa yang didapat? TPI, Oh, oke, TPI untuk apa? Kategori apa? lagu terbaik kayaknya. Oh, lagu terbaik versi dangdut apa, acara apa? Dangdut asli. Oh, dangdut Kalau asli. dulu kan masih bentuknya masih dalam kaset. Oke. Kalau dulu kan kayak Manis Manja tuh ada juga lagu terbaik, ada jualan dari pita kaset terbanyak. Oh, Kayak gitu. gitu. Itu juga dapat. Jadi udah berapa total penghargaan yang Aduh, diraih lupa. Mbak Kitty bersama grup dan solo? Lupa, udah nggak inget. Nggak inget ya? Udah banyak ya? Ya itu akhirnya ya satu prestasi ya, bahwa kita pernah berkiprah di dunia musik, di dunia tarik suara, di bidang saya apa namanya, modeling juga gitu kan, sempat dapat piagam juga. Itu menandakan bahwa kita sungguh-sungguh gitu. Kita serius di bidang itu. ya? Jadi bukan hanya sekedar cari sensasi gitu kan. Atau sekedar hobi, itu bukan ya, tapi totalitas yang ada di sana. Tapi saya juga ingat tuh pepatah. Dulu kan saya pernah ngelamar ke bank ya. Bank A ya, namanya Bank A. Ngelamar untuk jadi pegawai bank. Saat itu. Terus kata itu kan udah tes 5 kali itu. Udah saya keterima, terakhir dia bilang gini. Kata kepala cabangnya gini, Kitty, kamu nggak usah nyanyi deh, nggak usah di bank. Dia bilang gitu. Kamu nggak ada tipe duduk di belakang meja, mendingan kamu tekunin di bidang kamu yang sekarang sedang kamu geluti, tarik suara sampai kamu benar-benar mendapatkan hasil dan manfaat dari situ. Itu saya camkan dari situ. Mungkin dia bisa ngelihat bahwa saya lebih baik di bidang seni, di entertain gitu kan. Oh, karena darah seninya lebih kuat gitu ya. Mungkin gitu. Akhirnya nggak jadi diambil. Nggak jadi diambil. Padahal udah diterima. Udah diterima. Emang jiwanya nggak di sana ya. Oh, oke. Nah, Mbak, untuk Mbak Kitty sendiri punya idola nggak sih? Idola apa tuh? Ya, idola baik di dunia nyanyi atau di dunia seni atau dunia politik, dunia olahraga. Hobinya apa sih Mbak Kitty? Ya hobinya pasti nyanyi. Nyanyi ya. Berarti idolanya seorang penyanyi kah? Seorang penyanyi ya, apa ya? Mariah Carey kali ya. Oh, Mariah Carey. Iya, karena suaranya aduh sangat luar biasa itu. Berarti itu adalah artis yang menginspirasi kamu untuk menjadi seorang penyanyi? Iya, salah satu. Sampai saya tuh pernah lagi hamil 7 bulan. Dia ada show di Singapura. Saya datang ke sana hanya untuk nonton Mariah Carey. Mariah Carey dalam kondisi hamil 7 bulan. Oh, jadi kamu ngefans banget sama Mariah Carey. Bisa nyanyiin lagunya? Nggak bisa. Nggak bisa nyanyiin. Misalnya dangdut. Tapi saya suka lagu-lagunya gitu. Apa sih yang membuat kamu tertarik dengan Mariah Carey? Kalau saat dulu kan belum ada yang kayak Zilu, belum ada ya. Itu suaranya, penampilannya apa ya, elegan banget. Pokoknya kalau dia tampil tuh kayaknya menghipnotis banget gitu. Gitu ya. Sama Whitney Houston juga bagus. Kalau Whitney saya nonton dia di Australia. Oh, memang penggemar musik ya. Sampai dilabrak ke sana ya. Iya, zaman dulu kan masih istilahnya masih
saat itulah nyari uang juga masih Oke getol lah ya, gitu masih ya, getol dinikmati gitu. dong gitu ya. Dinikmati gitu. Reward dong buat diri sendiri gitu Ya, ya. buat memanjakan diri saya sendiri. Makanya sampai nonton konser ke Australia, ke Singapura, hajar gitu ya. Sekarang kalau Blackpink datang ke Singapura, datang juga? Enggak. Loh kan Blackpink Indonesia kan manis manja. Oh, Blackpinknya Indonesia itu manis manja. Baru tahu loh. Versi dangdut ya. Karena sekarang ada sih grup yang bisa bertahan lebih dari 30 tahun loh. Oh, hanya manis manja. Hanya manis manja. Dan saat itu banyak grup ya, waktu manis manja tampil, tapi sekali lagu bubar, satu lagu bubar, lewat. Oh, hanya manis manja manis yang sampai manja. sekarang. Luar biasa. Nah, Mbak, kalau saya bilang berarti manis manja ini legend ya di dunia musik Indonesia ya, terutama di dunia dangdut. Nah, kalau suatu saat ada tawaran, ini manis manja ini kan legend banget, difilmkan yuk gitu, atau sinetronkan yuk gitu. Kira-kira sosok yang seperti apa sih yang paling pantas memerankan seorang Kitty Nurbaiti ini? Ya, sempat sebenarnya kemarin itu ya Mas Predi, dia sempat produser TPI saat itu ya. Kemarin tuh mengajukan untuk membuat film musikal drama gitu, Manis Manja. Tapi nggak tahu sampai saat ini belum ada realisasi. Belum ada. Belum ada, mungkin masih mencari momen yang tepat. Bukan momen, mencari investor. Investornya. Oh, oke. Nah, kalau misalkan rilis nih, benar nih kejadian, artis siapa sih yang paling pantas membawakan peran sebagai Mbak Kitty Nurbaiti ini? Siapa ya? Aku belum kebayang sih. Luna Maya kah? Siapa ya? Saya lebih suka yang di siapa, Chelsea ya? Oh, Chelsea Islan. Itu yang karakternya boleh dibilang mirip-mirip sama. Nggak tahu. Cuman saya suka aja dengan penampilan dia, dengan aktingnya, dengan lembut, anggun gitu ya. Anggun. Oh, oke. Nah, Mbak, pinter juga. Oh, pinter juga ya. Oke. Nah, Mbak, kan musik dangdut sekarang kan sudah sangat-sangat berkembang gitu. Bahkan banyak sekali sudah kontemporer gitu. Nah, menurut Mbak Kitty, enak mana sih bawain lagu klasik, dangdut klasik atau kontemporer yang seperti sekarang? Kalau saya sih semuanya enak-enak aja. Oh, enak-enak aja. Karena kan kayak lagu BT juga kan bukan musik dangdut asli. Itu disco dangdut ya? Remix gitu. Jadi ya kalau saya menyesuaikan dengan zaman, dengan pangsa pasar yang ada, dengan situasi semua yang ada saat inilah gitu. Ya kita harus fleksibel aja ya. Gitu ya. Nah, kalau pendapat Mbak Kitty sekarang soal musik dangdut di era yang sekarang ini seperti apa? Kalau menurut saya sih memang berkembang sangat pesat, bagus, lebih lebih kreatif, lebih inovatif, ya mungkin sesuai juga dengan perkembangan zaman. Kalau saya sih suka semuanya, tidak ada masalah karena saya semua musik saya suka, mau musik gambus, mau musik Latin, mau musik apa, semua saya suka. Suka ya? Bisa nyanyi gambus? Yang gambus apa ya? Pernah nggak sih bawain lagu gambus gitu, gambusan? Belum sih. Belum pernah, tapi bisa. Mungkin kalau dipelajari pasti bisa. Coba dong. Atau dulu apa dong? Itu apa yang Magadir? Nggak usah yang kemarin viral itu yo. Apa? Yang janda apa? Yang L apa itu grup yang viral? Apa? Iklan dalam koran. Iklan dalam koran. Oh iya. Coba dong, Mbak. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Lagi enak-enaknya dihentikan. Gue udah begini-begini nih, dihentikan. Gitulah. Luar biasa. Biar penasaran. Boleh tepuk tangan. Kalau mau satu lagu undang aja Mbak Kitty ya. Nah, Mbak Kitty sudah 30 tahun lebih berkecimpung di dunia dangdut.
Apa harapan Mbak Kitty untuk kedepannya di karir musiknya? Masih aktif sampai sekarang ya? Alhamdulillah masih aktif. Ya, mohon doanya supaya tetap saya bisa berkarya. Sampai titik terakhir lah, sampai nafas terakhir tetap saya akan tetap berkarya gitu. Oh gitu. Dengan ya tentunya kecintaannya sekarang sudah di dangdut, ya pasti akan saya tekuni sampai titik penghabisan. Oh, sampai penghabisan, sampai nafas terakhir. Iya, sampai tetap nafas ada terakhir. cengkoknya ya? Iya, tetap ada cengkoknya. Kan saya nyanyi lagu barat gitu ya. Dia bilang, kata adik saya, ih teteh nyanyinya kok jadi ada dangdutnya gitu. Karena kebiasaan sudah ya. Mungkin jadi karakternya sudah terbentuknya seperti itu. Karena dengan dangdut ini alhamdulillah membawa banyak nikmat barokah dan rahmat buat saya sih. Oh gitu. Oh, karena kamu sudah mendapatkan segalanya dari sini. Ya alhamdulillah bisa saya nikmati lah, bisa berbagi, bisa semuanya gitu. Alhamdulillah. Ya itu Allah turunkan lewat lewat nikmat ini gitu. Jadi saya harus selalu syukuri. Apa pendapatan terbesar yang pernah kamu dapatkan di saat kamu berkarir di musik dangdut ini selama 30 tahun ini? Pendapatan dari musik? Ya. Iya, dari show-show itu. Oh gitu. Itu terbesar ya? Sudah dapat apa aja kalau boleh tahu? Aduh, itu tadi masjid. Kalau masjid itu kita rame-rame dengan syekh saya, dengan murid-murid yang lain juga banyak juga dari hamba-hamba Allah ya lah ya. Itu semua bergabunglah di situ ya, saling membantu, saling gitu. Support. Iya, bukan pure punya pribadi saya gitu ya. Ya pokoknya yang saya syukuri atas nikmatnya. Apa yang sudah saya capai saat ini penuh dengan kenikmatan, itu aja. Pencapaian terbesarmu? Aku tidak bisa sebutkan, nanti dianggap ria, ujub, takabur dan sombong. Oke. Jadi disimpan untuk diri sendiri. Disimpan aja ya. Pasti semua prestasi sudah pernah diraih. Amin. Itu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, Mbak, obrolannya asik banget. Ya, terima kasih. Nikmat banget, bisa sharing, bisa bercerita dan sebagainya. Nah, sekarang saya punya 7 permainan sambung kata. Saya akan menyebut 7 kata. Dan setiap kata yang saya sebut harus disambung dengan satu kata yang ada di otak kamu secara spontan. Oke? 1 kata saja, ya. Unta. Tahu. Motor. Rolling. Kolak. Kami. Oke. Kelapa. Pahit. Bibir. Ranun. Turun. Naik. Manis. Manja. Oke. Kita yang pertama, unta. Tadi bilangnya apa tadi unta? Bilangnya ranum. Tahu. Tahu. Kok tahu? Apa unta suka makan tahu emang? Tak kan tak ya, tak. Oh, unta. Harusnya kalimat ujungnya a ya. Unta, apa yang ada di otakmu adalah tahu. Jadi dia suka spontanitas saja. Dia suka makan tahu cap unta. Iya, sambung kata kan? Tak tahu. Motor, tadi bilangnya apa, Mbak? Apa tadi? Motor apa tadi bilangnya? Mesin ya? Bukan. Apa? Lupa. Kolak tadi kami ya. Iya, kami. Oh ya, tadi nangkepnya itu ya. Kalau kolak apa akhirnya gitu ya. Kelapa tadi apa? Pahit. Jadi pahnya aku manusia. Oke, karena memang lagi puasa ya, jadi kurang cairan, jadi perut saya lagi pedih. Suka nggak connect, dan kebetulan lagi pedih, dan itu ya apa? Syaraf rezekinya juga lagi berasa ya. Lagi berasa banget. It's okay. Jadi turun tadi apa? Apa ya turun? Apa tadi? Naik, dan kemudian manis. Begitu manis langsung bener ya, manja ya. Oke, Mbak, sebelum kita berpisah, mungkin ada yang ingin disampaikan, pesan-pesan kepada Sobat Mantap. Ya, ingin disampaikan yang positif-positif aja, tentang karir, tentang harapan, tentang apapun. Silakan. Buat sahabat Mantap, saya Kitty Nurbaiti memesankan, ayo kita berkarya yang positif,
penuh kreatif, kembangkan bakat yang dan minat yang ada di dalam diri masing-masing, sehingga mendapatkan hasil dan faedah yang bisa maksimal. Dan kepada saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, saat ini kebetulan dalam suasana Ramadan, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa mendapat ridho Allah dan bisa sempurna. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, sobat mantap, adem banget ya. Terakhirnya didoakan sama Mbak Kitty. Amin. Kita berharap kita bisa semua menjalani ibadah puasa dengan lancar ya, tanpa gangguan apapun. Karena setan-setan semua dibelenggu ya kalau bulan Ramadan ya, Mbak ya. Sebenarnya tidak juga. Waswishu fisyudurinas minal jinnati wanas. Jin itu ada di dalam diri manusia. Oh. Yang selalu bisik-bisik ke dalam hatinya. Oh, baiklah Bu Ustazah ya. Ini sebenarnya lebih pantas jadi Ibu Ustazah daripada Ibu penyanyi ya. Oke, sobat mantap, itu dia ngobrol kita sama personel Manis Manja Group, Mbak Kitty Nurbaiti. Dan kita berharap suatu saat kita akan ketemu lagi ya. Kalau ada project baru hubungi kita ya. Mantap, ngobrol-ngobrol di sini ya. Oke, saya Mas Rere dan saya Kitty Nurbaiti, Manis Manja Group. Nggak kuku. Au.